Shalom. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya buat semua. Saudara mungkin tahu semuanya, beberapa hari lalu saya masuk ke rumah sakit. Saya keracunan makanan, lagian racun dimakan. Tapi pasti ada rencana Tuhan. Ini yang saya nggak pernah ngomong sampai hari ini. Tapi baru saya ngomong hari ini. Istri saya pun nggak tahu. Semua belum saya ngomong. Tapi saya punya pengalaman di hari itu. Di hari saya kena serangan keracunan di ulu hati saya. Dan naik sampai ke dada, sampai ke jantung saya seperti diperas. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan boleh nggak kasih saya 5 detik aja tidak sakit. Tapi enggak, sakitnya terus bertambah, sampai saya udah nggak tahan lagi. Mungkin kalau bisa saya teriak, tapi nggak mungkin saya teriak-teriak di dalam ruangan. Saat itu saya bilang sama Tuhan gini, Tuhan, kalau Tuhan mau ambil saya sudah siap. Tiba-tiba saya ketemu Tuhan, di situ saya ketemu terang di kamar itu. Tuhan ngomong gini, pagi-pagi. Tuhan ngomong gini, belum waktunya. Aku masih mau pakai kamu. Ya, akhirnya saya masih ada sampai saat ini, saya masih berdiri di sini. Puji Tuhan. Walaupun perutnya rada mengecil, karena ini baju kemarin udah gak muat, berapa tahun lalu saya udah gak pakai, sekarang saya pakai lagi. Walaupun masih salibnya masih 3 dimensi ya. Agak melengkung sedikit, tapi gak apa-apa. Saya bersyukur buat semuanya. Saya yakin ini doa semuanya dan dukungan semuanya sampai akhirnya saya mengalami pemulihan yang cukup drastis cepat. Boleh dibilang cukup drastis cepat dari kondisi yang benar-benar boleh dibilang jantung itu seperti mengecil, seperti diperas. Ngilunya seperti apa? Jantung itu diperas sampai peras. Dan itu bukan 10-20 menit. Itu dari jam 4 pagi sampai jam 7 malam. Sakitnya luar biasa jantung saya. Sampai akhirnya itu yang membuat saya nyerah. Tapi Tuhan bilang, Tuhan ketemu saya dan Tuhan bilang, belum waktunya, aku masih mau pakai kamu. Oke, puji Tuhan. Tiba-tiba berkurang, jam 7 malam, tiba-tiba sakitnya hilang total. Itu drastis hilang total, jam 7, jam 8 malam, itu blek langsung hilang total. Tapi luar biasanya, 2 hari saya di sana, 2 hari saya nggak tidur. Nggak tidur, bener-bener nggak tidur. Kenapa? Karena infus. Saya orang nggak bisa diem, saya mesti gerak. Akhirnya infusnya mati. Begitu dibenerin, sakitnya minta ampun. Saya bilang ini lebih sakit lagi. Saya cuma bilang sama saudara, selagi saudara hidup, hargai hidup. Hargai kehidupan ini. Jangan sembarangan, jangan sembrono dengan hidup ini. Pakai hidup ini benar-benar untuk melayani Tuhan. Pakai hidup ini benar-benar untuk menyenangkan hati Tuhan. Stoplah untuk kesenangan diri sendiri itu stop semuanya. Sekarang untuk Tuhan aja. Kenapa? Karena hidupmu telah ditebus dan harganya telah dibayar lunas. Sadari itu. Hidupmu bukan milikmu lagi tapi sudah Kristus yang hidup di dalammu.
Sekarang saya tanya sama saudara, apa sih tujuan saudara ada di dunia? Jangan sampai saudara terjebak di balik makan, minum, kawin, mengawin. Saudara ada di dunia buat apa? Kita ada di dunia untuk apa? Kita ada di dunia untuk memuliakan Tuhan. Kita ada di dunia ini untuk satu tujuan. Gimana hidup kita ini menjadi berkat bagi orang lain di sekitar kita. Jadi saudara bukan hidup buat diri sendiri lagi. Saudara sudah hidup buat orang lain, buat Tuhan, buat kerajaannya. Sadar, bangun semuanya. Jangan tidur lagi. Stop semuanya untuk menyenangkan diri sendiri. Mulai senangkan hati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita belajar. Mungkin saya udah berapa kali khotbahin kitab Ester. Mungkin udah banyak kali saya khotbahin kitab Ester. Tapi hari ini kita belajar ngupas dengan cara yang berbeda. Kita belajar mengupas dengan cara yang berbeda. Semua tahu kitab Ester? Tahu? Siapa yang belum tahu? Kalau Bu Esther itu. Saya nanya kitabnya. Isinya apa? Tahu? Tahu? Tahu kan? Tahu kan Lina? Coba ceritain. Tahu kan? Ayo ceritain, enggak apa-apa. Ya, singkat aja. Nggak usah 30 menit. Oke. Luar biasa. Puji Tuhan, luar biasa. Ya. Jadi kisah Ester seperti Lina tadi bilang, memang ini kitab yang di mana orang Israel itu sedang dibuang. Dan bukan hanya dibuang, tapi mereka mau dibantai, mau dihabisin semuanya. Tapi mereka berdoa, berpuasa, dan keajaiban terjadi. Semuanya berbalik, keadaan berbalik. Itu garis besarnya. Sadar gak saudara? Kitab kisah Ester ini memiliki situasi yang serupa dengan situasi kita hari ini. Saudara harus sadari itu dulu. Kisah Ester itu memiliki situasi yang serupa dengan situasi kita hari ini. Kisah ini adalah kisah Yahudi diaspora. Diaspora tahu? Tercerai-berai. Mereka pergi dari negaranya, mereka dibawa ke pembuangan, mereka mengalami diaspora. Yang hidup sebagai orang asing di suatu negeri yang tidak percaya. Sama gak situasinya hari ini kita? Kita merantau di dunia ini, Petrus bilang, selama engkau mengembara di dunia ini, hiduplah dalam ketakutan. Kita bukan tinggal di dunia ini, kita memang tinggal di dunia ini, tapi Tuhan mau kita tidak jadi seperti dunia. Kita mengalami diaspora juga, kita sedang mengembara di dunia ini. Ingat, mengembara di dunia ini. Ingat, hidup saudara itu ada time limitnya. Ingat itu. Hidup kita itu ada time limitnya. Bagaimana kalau time limitnya itu 2 menit ke depan dan saudara tidak sadar? Bagaimana kalau time limitnya itu setengah jam ke depan dan saudara tidak sadar?
Saudara sedang diaspora di dunia ini, dan saudara hidup di negara di dunia ini, di mana bangsa ini mayoritas tidak percaya. Esther yang tadinya mereka orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, tinggal di negaranya, mereka jadi yang mayoritas, dibawa ke negeri asing, mereka jadi minoritas. Mereka menjadi kaum minoritas, dikepung oleh budaya, dikepung oleh politik, dikepung oleh kebiasaan-kebiasaan orang tidak percaya. Kita pun begitu, kita sedang diaspora, kita sedang dikepung oleh budaya, oleh kehidupan, oleh politik, oleh kebiasaan orang-orang tidak percaya. Nah, ini problemnya. Kita sedang ada di lingkungan di mana orang-orang tidak percaya. Jangan sampai kebiasaan-kebiasaan dunia menyerap ke kita. Akhirnya kita menjadi seperti dunia. Kebiasaan orang tidak percaya. Kita menjadi kaum minoritas yang terkungkung di sini. Kita dikepung oleh kebudayaan, kita dikepung oleh kebiasaan hidup orang-orang tidak percaya. Kita buka sama-sama di Imamat 18 ayat 3 sampai 4. Imamat 18 ayat 3. Janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir, di mana kamu diam dahulu. Juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan. Kemana aku membawa kamu, janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Jangan hidup menurut kebiasaan mereka. Ingat, kita ada di dunia, tapi kita nggak boleh jadi seperti dunia. Yohanes 17 ayat 14 sampai 16. Yohanes 17 ayat 14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka. Udah pasti ketika saudara hidup di dalam firman, sorry ya, saya bilang ya, ketika saudara hidup di dalam firman, dunia pasti benci saudara. Saudara akan dibilang fanatik atau saudara akan dibilang aneh sama dunia. Kenapa? Karena firman itu ditolak oleh dunia. Terus? Karena mereka bukan dari dunia. Mereka bukan lagi dari dunia. Terus? Sama seperti aku bukan dari dunia. Kita bukan dari dunia. Ingat. Saudara lahir di dunia, tapi saudara bukan warga negara dunia. Ingat itu. Terus 15. Ayat 15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Lihat ya, Tuhan nggak minta supaya saudara ini diambil, dicabut dari dunia. Ketika saudara dibaptis, langsung saudara dicabut dari dunia. Tuhan nggak bilang gitu. Terus? Tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada supaya yang jahat. Kita dilindungi, dijagai, disertai Tuhan dari semua yang jahat. Terus? Ayat 16. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kita bukan dari dunia, sama seperti Yesus bukan dari dunia. Kita harus sadar ini. Oleh sebab itu, jangan hidup menurut kebiasaan orang-orang dunia. Orang dunia ngerokok, kita ikut ngerokok. Orang dunia ngegosip, kita ikut gosip. Orang dunia seks bebas, kita ikutan. Orang dunia pornografi, kita ikutan. Jangan hidup seperti orang dunia. Ingat, terus? Ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Biar saudara dan saya dikuduskan di dalam kebenaran, karena firman itu adalah kebenaran. Ingat ya, jadi kalau saya singkat begini bunyinya. Kalau saya singkat bunyinya begini. Kalau bahasa Inggrisnya, bahasa kerennya, you are in this world but not of the world. Kamu ada di dunia, tapi tidak boleh seperti dunia. Saya pernah ngibaratin begini. Ibarat ya. Saudara pernah makan ikan air laut? Air laut asin nggak? Dagingnya asin nggak? Daging ikan air laut asin nggak? Enggak. Nah itulah yang Tuhan mau. Kita tinggal di dunia tapi tidak boleh seperti dunia.
Mereka tinggal di air asin tapi tidak mengasinkan daging mereka. Kita tidak boleh dicemari oleh dunia ini. Jangan sampai ilah-ilah dunia ini mengalir di dalam kita. Kita jadi individualistis, kita jadi materialistis. Kita jadi hedonisme, gila duit, gila harta, gila kemewahan, semua yang branded. Stop yang begitu-begitu ya. Stop. Takaran kita bukannya mobil mewah, rumah mewah, bukan itu. Takaran kita sejauh mana kebenaran itu mengalir di dalam kita. Amin. 1 Petrus 1 ayat 18. 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Iya, lihat ya. Kita, nih sama-sama deh kita baca deh. Sama-sama kita baca. Saudara baca sama-sama. 3, 2, 1. Lihat, semua sini sudah ditebus. Sadar itu. Kalau saudara merasa sudah ditebus, berarti saudara gak boleh lagi hidup seperti kebiasaan-kebiasaan orang dunia. Kita sudah berbeda dari mereka. Amin. Oleh sebab itu tadi di Imamat 18 dibilang, jangan hidup menurut kebiasaan orang Mesir. Jangan hidup juga menurut kebiasaan orang Kanaan. Kita punya kehidupan yang baru. Karena kita adalah ciptaan yang baru. Oke? Judul khotbah hari ini pesan dalam kitab Ester dan saya yakin-yakinnya. Ini akan jadi 2 seri. Kita akan lanjutkan minggu depan. Tapi ya kita lanjutkan sekarang. Nanti kalau nggak selesai kita lanjutkan minggu depan ya. Yang pertama, pesan pertama, kitab ini tidak ada nama Tuhan yang disebut. Tidak satu pun nama Tuhan yang disebut. Bagaimana Tuhan yang tersembunyi, artinya apa? Nih artinya ya, simak ya. Bagaimana Tuhan yang tersembunyi memelihara secara rahasia umat pilihannya yang tertindas. Tuhan kita tersembunyi. Saudara ngelihat Tuhan enggak? Saudara ketemu Tuhan enggak? Tapi dia pelihara engkau. Dia memelihara kita ketika kita tertindas. Dia menyelamatkan kita. Dan tanpa kebetulan, dia memilih orang-orang yang dipakai demi keselamatannya. Dia memilih orang-orang yang dipakai untuk menyelamatkan saudara dan saya. Saudara datang ke sini, apa suatu kebetulan? Suatu kebetulan? Enggak, saya yakin roh yang mendorong. Kenapa saudara ada di sini? Karena Tuhan punya rencana buat saudara. Kenapa Tuhan memilih saudara? Karena Tuhan punya rencana penyelamatan. Bukan hanya buat saudara, tapi buat seisi rumah saudara. Bahkan buat seisi kota saudara. Bahkan buat seisi bangsa saudara. Saudara mungkin bilang, saya nggak bisa apa-apa Pak. Saya nggak bisa bicara. Saya nggak bisa ngomong. Saya nggak bisa apa. Nggak perlu saudara bicara. Cukup saudara berdoa, melipat tangan, tutup mata. Berdoa bagi keluargamu, berdoa bagi kotamu, berdoa bagi bangsamu, dan berdoa bagi orang-orang terhilang di sekitarmu. Bahkan berdoa bagi dunia ini. Kita nggak perlu diutus ke sana kemari, ke sana kemari. Nggak perlu begitu juga. Tapi kadang Tuhan mengutus kita dengan melipat tangan. Kenapa? Doa kita bisa menembus batas-batasan wilayah. Doa kita bisa menembus batas-batasan wilayah.
Jadi yang pertama pesan kitab Ester ini yang pertama, kitab ini tidak ada nama Tuhan disebut. Bagaimana Tuhan yang tersembunyi memelihara secara rahasia umat pilihannya yang tertindas. Di zaman ini, saudara dan saya dipanggil untuk melihat Tuhan bekerja, meski tidak dapat melihat Dia. Sekali lagi, di zaman ini, Tuhan memanggil saudara, walaupun saudara tidak melihat Dia bekerja, saudara dipilih Tuhan untuk keselamatan banyak orang. Untuk keselamatan banyak orang. Mari kita lihat di Ester 1. Mulai dari ayat 1 sampai 5. Ester 1 ayat 1. Pada zaman Ahasweros, dialah Ahasweros yang merajai 127 daerah mulai dari India sampai ke Ethiopia. Lihat ya, 127 wilayah dari India sampai Ethiopia. Rajanya tuh satu, Ahasweros. Terus? Pada zaman itu, saya tanya dulu sama saudara, dia hebat gak? Dia bisa menguasai 127 wilayah. Dari India sampai Ethiopia. Terus? Pada zaman itu, ketika Raja Ahasweros bersemayam di atas tahta kerajaannya di dalam benteng Susan. Terus? Pada tahun yang ketiga dalam pemerintahannya, diadakanlah oleh Baginda perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya. Semua pembesarnya dijamu sama dia. Terus? Tentara Persia dan Media. Persia dan Media. Terus? Kaum bangsawan dan pembesar daerah hadir di hadapan Baginda. Semua pejabat-pejabat hadir di hadapannya. Terus? Di samping itu Baginda memamerkan kekayaan kemuliaan kerajaannya dan keindahan kebesarannya yang bersemarak. Berhari-hari lamanya, sampai 180 hari. Lihat, kalau seseorang pamer kekayaan, saudara lihat di YouTube ada nggak yang 180? Sampai 180 hari pamer kekayaan. Saudara ngelihat orang pamer kekayaan di YouTube paling 40 menit. Oh ini rumah gue, ini tempat tidurnya, ini toiletnya begini. Ini 180 hari pamer kekayaan. 180 hari pamer kekayaan. Terus? Setelah genap hari-hari itu, setelah 180 hari, terus? Maka raja mengadakan perjamuan lagi 7 hari lamanya bagi seluruh rakyatnya yang terdapat di dalam benteng Susan. Semua rakyat yang ada di benteng Susan dijamu semuanya, 7 hari lamanya. Terus? Daripada orang besar sampai kepada orang kecil. Iya. Dari orang-orang yang terkenal sampai orang yang biasa. Terus? Bertempat di pelataran yang ada di taman istana kerajaan. Semua dijamu sama Ahasweros. Terus? 7 hari. Jadi totalnya 187 hari. Terus? Di situ tirai-mirai daripada Oke, ini nggak usah dibaca deh. Ini bicara soal kemegahan-kemegahannya. Kita langsung di ayat 9. Ester 1 ayat 9. Juga Wasti sang ratu mengadakan perjamuan bagi semua perempuan di dalam istana. Jadi ratunya juga mengadakan perjamuan bagi istana raja perempuan-perempuan. Terus ayat 10. Pada hari yang ketujuh, ketika raja riang gembira hatinya karena minum anggur, bertitahlah Baginda kepada Mehuman, Besta, Harmona, Bikta, Abakta, Zetar, dan Karkas, yakni ketujuh sida-sida yang bertugas di hadapan Raja Ahasweros. Iya. 11. Supaya mereka membawa Wasti sang ratu dengan memakai mahkota kerajaan, menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesar, karena sang ratu sangat elok rupanya. Iya.
Jadi bukan hanya harta yang dipamerin. Ratunya juga dipamerin. Kenapa? Karena ratunya belum ada lawannya katanya. Sangat elok parasnya. Terus? Tetapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut titah raja yang disampaikan oleh sida-sida itu. Sehingga sangat geramlah raja dan berapi-apilah murkanya. Saudara ngelihat ini, apa maknanya? Coba. Saya tanya yang laki-laki, Michael. Gimana Mike? Saya cuma bilang gini ya, dia bisa membawahi 127 wilayah, tapi nggak bisa ngatur satu istri. Ini tamparan yang sangat berat buat Ahasiweros. Dia seperti ditampar sama istrinya. Begitu dia mau pamerin istrinya, istrinya nolak. Lihat, 127 daerah bisa dia kuasai. Pembesar-pembesar, manusia-manusia, orang-orang bisa ditaklukkan. Tapi satu perempuan ini gak bisa dikalahin. Cik, kalau kamu jadi Ahasiweros, misalnya Cik, semua daerah kamu bisa taklukin, tapi sama bini takut. Bagaimana Cik? Malu gak? Ketika pembesar-pembesar datang, orang-orang datang mau ngeliat, ternyata istrimu nolak. Lihat ya. Ini tamparan yang besar buat Ahasiweros. Tapi di balik semua ini ada rencana Tuhan yang besar. Oke? Kuasai 127 wilayah. Dari India sampai Ethiopia. Tapi sayang dia gak bisa nguasain istrinya. Saya bilang ya, sorry, saya bilang. Istri, perempuan, itu bisa menguasai suami dengan kelembutan. Tapi suami bisa menguasai istri dengan kekerasan. Inilah rumah tangga. Oleh sebab itu ada aturan di dalam rumah tangga. Tuhan mengeluarkan satu aturan di dalam rumah tangga, yaitu di 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 5 dan sampai 7. 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 7. 1 Petrus 3 ayat 1. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Lihat, Tuhan ngatur gimana caranya supaya rumah tangga ini jadi ideal. Istri harus tunduk kepada suami. Istri bisa menundukkan suami dengan kelembutan, tapi suami bisa menaklukkan istri dengan kekerasan. Dan ini fakta yang terjadi. Gimana caranya istri gua bisa tunduk? Pakailah kekerasan. Salah. Oleh sebab itu diatur semuanya di dalam firman Tuhan. Terus? Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka. Bagaimana hidupnya berubah istri mereka. Bagaimana baiknya istri mereka. Ketika sampai ke titik ini, suami bisa dimenangkan, suami yang brengsek kayak apapun bisa ditaklukkan. Dengan kesalehan, bukan dengan kecantikan. Terus, kecantikan lahiriah. Sorry, maaf saya bilang, bukan dengan kecantikan lahiriah. Ya, saudara merit dulu, waktu merit langsing gitu. Bertahun-tahun lewat langsung aja.
Waktu baru merit, waduh, di kamar. Belum masih pacaran, waktu masih pacaran, baik gitu. Begitu udah kawin, waduh, kayak singa mengaum-ngaum. Gue baru tahu bini gue. Oh, gimana cara naklukinnya? Pakai kekerasan. Salah. Suami dulu, waduh, cakep, gagah, tinggi, besar. Sekarang, waduh, perutnya buncit, meledak semua, udah kayak Doraemon. Udah kayak Doraemon aja dah, pokoknya. Pak, suami saya, waduh Pak, udah gendut. Gendut, pesek lagi. Sipit lagi. Untung gak lanjutin, hidup lagi. Manusia bisa berubah, fisik bisa berubah. Tapi yang harus berubah yang pertama adalah manusia batinianya. Karena manusia batinia bisa mengubah orang di luar. Ingat, manusia batinia kita itu bisa mengubah orang di luar. Begitu orang ngelihat betapa murni dan salehnya hidup istri mereka. Terus, Perhiasanmu janganlah secara lahiriah. Kamu dandan, kamu make up, kamu bikin semua yang terbaik. Semua mengepang-epang rambut terus. yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Saudara tahu dulu film The A-Team? B.E. Barakus yang palanya botak pakai rantai kalung. Waduh, istri pakai itu kayak apa? Gandeng tentengan regal tahu. Waduh, penuh di sini. Penuh. Itu bukan menambah cantik, itu menambah aneh. Bukan dengan itu kita memenangkan orang lain. Bukan dengan itu kita menaklukkan orang di sekitar kita. Salah. Tapi perbaikilah manusia batinianya. Orang ngelihat betapa lembutnya kamu. Betapakah berbedanya kamu. Terus? Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Ini perhiasan perempuan-perempuan, yaitu manusia batinianya. Terus? Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan. Nah, yang cewek udah baca deh. Gimana cara perempuan-perempuan kudus dulu berdandan? Balik ke ayat 4. Yang cewek-cewek aja yang baca. 3, 2, 1. Ayat 5, baca perempuan lagi. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Iya. Ari gak usah baca, kamu laki-laki nih. Oke, terus ayat 7, langsung ke ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kaum yang lebih lemah. Ingat, hidup bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hargai kelemahannya. Bukan untuk ditekan, bukan untuk dikerasin. Lihat di sini, makanya saya bilang, istri perempuan itu bisa menaklukkan suami dengan kelembutan. Tapi suami bisa menguasai istri dengan kekerasan. Oleh sebab itu Tuhan atur semuanya di dalam firman-Nya. Terus? Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Hormati mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Terus? Yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Lah, lihat ya, lihat. Kalau suami
kasar atau keras kepada istri, sorry, dengerin. Suami keras atau kasar sama istri, doamu terhalang. Istri tidak tunduk kepada suami, rumah tanggamu tidak diberkati. Jadi semuanya harus pada koridornya Allah. Sekali lagi saya bilang, istri perempuan itu identik dengan kelembutan. Oleh sebab itu, saudara perhatiin. Saudara punya Google? Google Map? Punya? Pernah nggak saudara dengar Google Map pakai suara laki-laki? Pernah nggak? Kenapa nggak suara laki? Karena banyak laki suaranya bagus kok. Kenapa? Bisa bayangin ya, belok kiri. Begitu kita nyasar, kan. Laki-laki susah. Untuk menjadi lembut susah. Memang perempuan yang dipakai. Putar balik. Nggak pernah ada Google Map pakai suara laki. Waze atau apapun nggak pernah pakai suara laki. Pasti pakai suara perempuan. Sampai bioskop aja mau masuk pakai suara perempuan. Pintu teater 3, nggak ada yang pakai suara laki. Udah dibuka, woi masuk. Nggak ada yang pakai suara laki. Pasti pakai suara perempuan. Kenapa? Karena perempuan identik dengan kelembutan. Kalau perempuan udah ngomong, terserah. Waduh, laki-laki udah empot-pot. Mah, boleh ini nggak mah? Perempuan bilang, terserah. Waduh, itu ancaman. Itu ancaman. Jadi jangan sampai kata terserah itu muncul dari istrimu. Oke? Lihat ya. Suami itu identik dengan kekuatan. Keras. Tapi bukan berarti harus kasar. Suami juga bisa kok jadi lembut. Semuanya tergantung dari istri. Kalau istrinya bisa lembut, suami pun bisa lembut. Oke? Ya. Ikuti koridornya Tuhan. Ikuti koridornya Tuhan. Saudara lihat kok, semuanya akan jadi baik. Lihat ya, Tuhan lagi bekerja di dalam rumah tangga. Tuhan lagi bekerja di dalam hidup saudara. Dan luar biasanya, lihat, kenapa sampai Ratu Wasti itu menolak? Ini kan hebat kan? Betapa dahsyatnya Ahasiweros itu. Dia kuasain wilayah dari India sampai ke Ethiopia. Bisa bayangin berapa banyak ceweknya. Tapi sama satu perempuan ini yang paling dia sayang, dia gak bisa kalahin. Semua bisa ditaklukin, perempuan satu ini dia gak bisa taklukin. Malu luar biasa seperti tertampar. Kenapa? Karena ini sebenarnya rencana Tuhan. Kalau gak terjadi ini, Esther gak mungkin naik. Bisa ngerti gak? Kalau gak ada ini, kasus ini, gak mungkin Esther naik. Kalau Esther gak naik, gak mungkin ada keselamatan bagi bangsa Israel. Gak mungkin. Saya tanya sama saudara, kenapa sih Tuhan pilih saudara? Sadar gak? Restina misalnya, kenapa Tuhan pilih kamu?
Kenapa kamu dipertemukan dengan suami? Kenapa? Kenapa? Karena ada rencana Tuhan buat suamimu. Dan rencana Tuhan bukan hanya berhenti di suamimu, tapi sampai kepada seluruh keluarganya. Sadar gak sih itu? Kenapa sih Tuhan pilih ibu? Kenapa ibu ditaruh di Cikarang? Cibitung? Oh, Cikarang sana. Iya. Ntar saya balik deh, itu Cibitung. Ya. Kenapa ibu ditaruh di Cibitung? Apa Tuhan iseng? Tuhan bilang, oh dikasih jauhan dikit. Tuhan gak iseng begitu, Bu. Tuhan punya rencana ibu di sana. Waktu saya keluar, baru nikah, saya kawin sama Karen, saya tinggal di Bukit Sentul. Itu daerah perbukitan enak, suara masih dengar suara air, udaranya masih lumayan dingin. Begitu saya bilang, Tuhan mau kita pindah ke Bekasi, nangis dia. Fer, itu jemuran di mana-mana. Dia bilang, jemuran di mana? Tapi kan punya rencana Tuhan, ada rencana Tuhan di balik ini. Ya, lihat sekarang, begitu kita di Bekasi, itu orang Bekasi banyak bener. Tuhan punya rencana buat kita. Tuhan gak sembarangan taruh kita di satu tempat, gak sembarangan. Tuhan punya rencana buat kita. Dan Tuhan punya rencana gimana sampai Ratu Wasti yang bisa menolak raja yang begitu kuat. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana buat orang Israel. Bukan hanya sampai Esther atau sampai Mordekai. Bukan. Tapi sampai seluruh bangsa Israel. Kenapa Rita bisa dipertemukan sama Base? Kenapa? Kenapa, Se? Lu jangan bilang salah milih. Kenapa, Se? Kenapa? Karena Tuhan punya rencana buat kamu. Tuhan punya rencana buat Rita. Kenapa sampai Rita Amar Base ini bisa ketemu Tuhan? Padahal dari entah berantah. Dari seberang. Kenapa bisa sampai ketemu Tuhan? Kenapa Tuhan bisa panggil? Karena Tuhan punya rencana. Itu yang harus saudara sadar dulu. Bilang sama dirimu, Tuhan punya rencana buat saya. Bukan hanya sampai saya, tapi sampai seluruh seisi rumah saya. Bahkan seluruh keluarga besar saya. Tuhan gak berhenti sampai di saudara, atau sampai di suami, atau sampai di anak. Enggak. Tapi Tuhan punya planning yang jauh lebih besar. Kalau gak salah, beberapa hari lalu saya kasih quote begini. Sebelum kita merencanakan sesuatu, Tuhan sudah punya tujuan yang jauh lebih indah buat kita. Betul gak? Kira-kira begitulah bunyinya. Tuhan mempunyai tujuan atas hidup kita sebelum kita merencanakan sesuatu. Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Cuman kita aja seakan-akan sok tahu. Sadar dulu dong, kenapa Tuhan pilih saudara? Kenapa Tuhan taruh saudara punya istri begini atau punya suami begini? Atau saudara punya keluarga kayak begini, kenapa? Karena saudara dipakai Tuhan untuk menyelamatkan mereka. Skupnya, ya lihat ya, Kisah Rasul 16 ayat 31, Kisah 16 ayat 31. Mungkin saya sebentar lagi saya stopin dulu sampai di 1 saya selesain karena ini ada beberapa pesan dalam kitab Esther. Kisah Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau selamat, terus? Engkau dan seisi rumah. Seisi rumahmu akan selamat.
Tapi Tuhan pakai engkau dulu. Dan engkau akan menjadi berkat bagi mereka untuk menyelamatkan mereka. Lihat di situ. Percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat. Dan engkau dan seisi rumahmu. Tapi Tuhan pakai engkau dulu. Dan engkau harus menjadi berkat bagi mereka di sekitarmu. Ini skup keluarga, sekarang skup bangsa. Skup bangsa. Kejadian 50 ayat 20. Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup Menyelamatkan suatu bangsa. Kenapa saudara ditaruh di kota Jakarta? Kenapa saudara nggak ditaruh di misalnya di kampung mana gitu? Kenapa? Karena Tuhan punya rencana buat saudara. Kenapa saudara taruh di kantor itu? Kenapa saudara ditaruh di perumahan ini? Kenapa? Karena Tuhan punya rencana buat saudara. Bukan sembarangan Tuhan nempatin kita, bukan sembarangan Tuhan menjodohkan kita atau menemukan kita dengan pasangan-pasangan. Itu bukan sembarangan karena Tuhan punya rencana. Tuhan punya maksud demi keselamatan lebih banyak lagi orang di sekitarmu. Jangan berhenti sampai pada dirimu. Yang penting gue selamat. Sorry, maaf ya saya bilang. Kalau saudara sampai di tingkat itu, saya ngumpulin orang-orang yang akan menyelamatkan diri sendiri toh. Sorry, maaf saya bilang saya sedang mengumpulkan orang-orang yang menyelamatkan diri sendiri aja. Enggak, bukan itu. Tapi kita ada di sini supaya kita keluar menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Bukan menjadi sandungan bagi mereka. Stop berpikir kecil. Sorry, maaf ya saya bilang. Stop berpikir kecil. Kenapa? Karena Tuhan berpikir besar buat kamu. Stop dengan ruang lingkup yang kecil. Kenapa? Karena Tuhan punya ruang lingkup lebih besar dari apa yang kau bayangkan dan pikirkan. Tapi jangan berpikir saudara tinggal di panggung. Begitu tinggal di panggung, panggungnya tambah besar. Bukan itu maknanya. Ada seorang hamba Tuhan pernah ngomong gini. Seorang hamba Tuhan bukan hanya menyampaikan kebenaran. Supaya orang itu diselamatkan, jemaatnya diselamatkan. Supaya jemaatnya menjadi besar, salah. Supaya jemaatnya gerejanya menjadi besar, salah. Tapi supaya surga menjadi besar. Saudara diselamatkan supaya surga menjadi besar. Stop dalam ruang lingkup kecil. Berpikirlah yang besar. Gimana caranya? Mulai lipat tangan. Mulai berdoa bagi orang-orang terhilang di sekitarmu. Doain tetanggamu, doain kotamu, doain lingkunganmu, doain siapapun yang bersentuhan denganmu. Bilang sama Tuhan, Tuhan, Michael mungkin doa, Tuhan siapapun yang mampir ke tokoku hari ini, Tuhan biar mereka merasakan hadirat Tuhan. Saudara mungkin bilang, Tuhan saya naik angkot hari ini. Siapapun yang ada di angkot, Tuhan jamah. Saudara mungkin gak usah ngelihat dia kelojotan di angkot tiba-tiba terima Yesus. Saudara gak perlu lihat itu. Tapi doa saudara suatu hari dia akan menerima Yesus. Kita gak perlu tahu apa yang terjadi. Karena yang terjadi itu rahasianya Tuhan. Yang kita tahu apa yang kita bisa lakukan aja. Nggak usah berpikir seperti Smith Wigglesworth berdoa di dalam satu gerbong terima Yesus.
Tapi mulai berpikir, jangan hanya gerbong, tapi satu stasiun. Kalau bisa satu kota terima Yesus, gimana caranya? Mulai lipat tangan, mulai berdoa bagi kotamu, mulai berdoa bagi bangsamu. Stop berpikir kecil, mulai berpikir besar. Kita punya rencana, tapi Tuhan telah menetapkan tujuan demi suatu kebaikan. Banyak orang yang akan dipakai Tuhan, saudara akan dipakai Tuhan demi keselamatan lebih banyak orang lagi. Oleh sebab itu, saudara harus berbuah dan menjadi berkat. Ini pesan pertama di dalam kitab Ester. Kenapa sampai Ratu Wasti begitu? Kenapa sampai begini? Karena Tuhan merancangkan keselamatan satu bangsa. Kenapa? Karena nanti kita akan bahas berikutnya. Karena bangsa ini setelah diultimatum akan dibantai. Lihat ya, sebab itu yang terpenting adalah berbuah dan menjadi berkat. Simak ya, orang berkarunia itu tetap bisa jadi batu sandungan kok. Betul gak? Karunia itu tetap bisa jadi batu sandungan. Tapi orang yang berbuah itu pasti jadi berkat. Berapa banyak karunia yang menjadi batu sandungan? Orang punya karunia jadi menghakimi orang. Lu nih gak bener, lu begini. Kenapa? Karunia harus disertai dengan firman. Karunia tanpa firman itu jadi peramal. Jadi cenayang. Karunia tanpa firman jadi cenayang. Firman tanpa doa itu jadi ahli Taurat. Semuanya harus sinkron. Yang terpenting adalah berbuah. Orang berkarunia tetap bisa jadi batu sandungan. Kenapa? Karunia itu bisa, karunia itu banyak bisa diselewengkan. Bukan hanya dengan roh jahat. Ingat, bukan hanya dari roh jahat. Tapi bisa dari jiwa kita. Makanya saudara, saya udah pernah jelasin mengenai memisahkan roh sama jiwa. Pisahin roh sama jiwa. Kenapa? Kalau roh ketika kita masuk dalam doa, kita roh sama roh. Ketika roh dan jiwa tidak terpisah, itu akhirnya jadi masuk di dalam jiwani. Contoh begini, saya berdoa, saya dapat penglihatan, Ibu Wati kawin lagi. Saya bilang sama Karen, Bu Wati kawin lagi. Jodohnya kayak apa? Dia doa juga. Bu Wati kawin lagi katanya. Bisa, kenapa? Karena ini jiwa saya. Misalnya jiwa saya kepengen Ibu Wati misalnya, sorry Bu jangan cari ya. Misalnya, saya lagi kepengen Bu Wati dapat jodoh misalnya. Begitu saya berdoa, saya bisa kebawa perasaan saya. Itu jiwa. Nah kita harus belajar membedakan roh sama jiwa. Gimana caranya? Firman Tuhan, pedang bermata dua. Pisahin roh sama jiwa. Ya. Dalam hal berkarunia, itu bisa jadi batu sandungan kok. Tapi buah roh itu tidak bisa disangkal. Buah itu tidak bisa disangkal. Karunia itu bisa disangkal. Buah gak bakal bisa. Oke. Tema yang pertama, pesan yang pertama, kitab ini tidak ada nama Tuhan, tapi bagaimana Tuhan secara tersembunyi memelihara secara rahasia umat pilihannya yang tertindas. Lihat ya, muncul masalah, sebenarnya Tuhan siapin yang namanya pertolongan. Saudara bermasalah gak hari ini? Banyak masalah gak? Sebenarnya pertolongannya udah ada. Pertolongannya udah ada, cuman kita gak bisa lihat. Kita cukup percaya kalau Tuhan sedang bekerja dengan cara yang tidak terlihat. Dia gak kelihatan, tapi dia lagi bekerja. Bukan berarti dia gak kerja.
Dia kerja. Walaupun saudara bilang, aduh Pak, tambah parah, masalahnya tambah parah, tambah parah, tambah parah. Percayalah, semua ada ujungnya. Asal saudara bisa nyerahin aja ke tangan Tuhan, begitu saudara bisa nyerahin, semua akan jadi baik. Nggak mungkin Tuhan bilang kok, semua kutuk di tangan Tuhan jadi berkat. Betul nggak? Terkutuklah orang digantung di kayu salib. Bagi kita, salib menjadi berkat buat kita. Amin. Kalau saudara bisa nyerahin masalah saudara ke tangan Tuhan, benar, ini akan jadi berkat. Saudara akan ngelihat cahaya di balik kegelapan. Cahaya di balik kegelapan. Tadi saya di ruang tengah, di ruang paroy, saya ada belajar, ada berdoa, ada baca-baca firman. Begitu selesai, saya matiin lampu, kan gelap. Saya nggak bisa ngelihat apa-apa. Sama sekali saya nggak bisa lihat apa-apa. Patokan saya cuma apa? Cahaya di pintu. Begitu saya ngelihat cahaya di pintu, itu menuntun saya pada jalan keluar. Cukup saudara melihat Tuhan ada. Dan saudara akan ketemu jalan keluarnya. Oleh sebab itu saya bilang, masalah muncul, tapi solusi juga ada. Oke, amin? Amin. Yang kedua, pesan yang kedua. Esther menyelubungkan keyahudiannya, tapi menunjukkan karakternya yang unggul. Kita akan lanjutkan minggu depan. Tuhan berkati. Yang pesan yang kedua, Esther menyembunyikan keyahudiannya, tapi menunjukkan karakternya yang unggul. Oke, kita lanjutkan minggu depan. Nanti ada pesan lagi tentang gimana cara mendidik. Mungkin pesan tentang mendidik anak. Saya nggak tahu, mungkin saya berharap ini 2 seri bisa selesai. Saya berharap sih 2 seri bisa selesai. Tuhan berkati, yuk kita mau... Saudara percaya, semua yang saudara alami, semua akan mendatangkan kebaikan? Saudara percaya kalau Tuhan ada bersama dengan saudara? Saudara percaya kalau Tuhan memilih saudara dengan satu tujuan yang mulia? Saudara percaya kalau Tuhan sedang membawa saudara pada pemulihan demi pemulihan? Jadilah sesuai imanmu. Tapi yang paling penting, berbuahlah. Berbuahlah. Dan jadilah hidupmu jadi berkat. Pastikan hidupmu jadi berkat bagi orang lain. Tuhan berkati.